Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Opini. Kita kembali lagi di program yang sudah ditunggu-tunggu setiap paginya, tentunya hanya di TVRI Bengkulu, Opini Obrolan Pagi ini. Dan bersama saya Iqbal Fatwa yang pastinya akan mengajak pemirsa Opini untuk menyimak sama-sama obrolan kita di pagi hari ini, obrolan santai, ringan, dan pastinya ada sesuatu yang akan kita gali dari narasumber. Karena setiap episodenya, pemirsa, Opini selalu menghadirkan narasumber yang berbeda-beda, yang sangat berkompeten di bidangnya, tamu-tamu spesial kita. Nah, untuk di kali ini, kita akan membahas dari dunia pendidikan. Nah, untuk para generasi muda yang sekarang lagi menempuh pendidikan, entah itu jenjang mulai dari sekolah dasar, terus juga menengah pertama, dan juga SMA, dan juga di bangku kuliah sekalipun. Nah, bagaimana sih kita sebagai anak-anak muda Indonesia, khususnya di Bengkulu ini, untuk menempuh pendidikannya sehingga menghasilkan generasi muda yang berkualitas? Tentunya juga ada peran dari entah itu institusi atau juga perorangan yang juga turut andil dalam mengawal pendidikan yang berkualitas, khususnya untuk kita di wilayah Provinsi Bengkulu ini. Sudah ada di studio Opini, ini dia salah satu tamu spesial dan juga merupakan salah satu juga dokter termuda yang ada di Provinsi Bengkulu. Ini dia, ada Dr. Ahmad Walid MBA ya? MPD. Wah, ini dia benar sekali. Assalamualaikum Mas Ahmad. Ini Mas Ahmad atau Mas Walid panggilannya? Mas Walid aja, Mas. Mas Walid. Mas Ahmad Walid, Dr. Ahmad Walid MPD. Iya. Benar ya, merupakan salah satu dokter termuda. Iya. Wah, kelihatan sekali pemirsa ya. Dari wajahnya ini 11-12 sama saya. Sama-sama anak muda. Mas Walid, apa kabar Mas Walid? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Fresh sekali pagi hari ini ya. Dan juga terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio Opini untuk kita ngobrol-ngobrol pagi hari ini di tengah kesibukannya yang sangat padat sekali. Waduh, ini sudah muda terus juga berprestasi apalagi dan juga berkarir juga ya. Mas Walid, Ya. kesibukannya sekarang Mas Walid? Alhamdulillah sekarang kesibukannya itu menjadi staf tenaga pengajar ya di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ya. Kemudian dapat amanah juga menjadi kepala pusat publikasi ilmiah di Winpas Bengkulu, mengurus terkait dengan publikasi dan jurnal ilmiah yang kalau di kampus itu adalah sebagai muka kampus gitu. Oke. Kalau mau melihat kampus, coba lihat jurnal dan jumlah publikasi ilmiahnya gitu. Benar-benar, karena sekarang kan zaman internet, Iya, Mas Walid. betul, Pak. Jadi orang-orang itu pengen tahu kampus kita, nggak perlu datang ke kampus kita dulu. Iya. Dia langsung searching di internet jurnal-jurnalnya apa aja. Begitu diklik, banyak sekali dari Winfas Bengkulu. Iya. Wah, berarti itu menandakan bahwa kampus ini sangat berkualitas sekali, sangat maju sekali. Betul, Pak. Oke. Nah, Mas Walid, saya sebelum kita ke tema ini, dengan tema kita mengawal pendidikan yang berkualitas, pengen kulik-kulik dulu tentang Mas Walid nih. Sebagai dokter termuda, salah satu dokter termuda yang ada di Bengkulu, Ya. mungkin juga bisa aja di Sumatera mungkin. Dan bagaimana sih Mas Walid ini bisa menempuh jenjang karirnya atau jenjang pendidikannya sekarang menjadi dokter termuda yang ada di Bengkulu ini? Boleh ceritakan Mas Walid, mulai dari zaman pada saat menempuh S1-nya dulu nih, awal-awalnya nih. Baik. Saya mendapatkan undangan untuk kuliah S1 di IAIN Raden Intan Lampung. Oke. Dulu namanya Bandar IAIN, Lampung. kalau sekarang namanya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oke. Kebetulan saya memilih pada saat itu karena basic saya itu adalah agama ya. Dari kecil, dari SD itu udah tinggal di pesantren, Mas ya. Oke, berarti dari kecil, dari Ya, SD dari lahirnya dari pesantren lahir. karena punya pesantren di Pondok Pesantren Darussalam di Kota Bengkulu. Dari kecil, maka saya memutuskan pada saat itu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi untuk mengambil program studi yang umum. Oke. Nah, terpilihlah waktu itu di pendidikan biologi. Saya melanjutkan di pendidikan biologi itu kurang lebih 3,5 tahun
3,5 tahun untuk S1-nya. Untuk S1-nya. Kemudian alhamdulillah setelah itu melanjutkan kembali di strata 2 di magister pendidikan sains, konsentrasinya pendidikan biologi di Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, berarti selesai dari S1 di Bandar Lampung, lanjut ke Surakarta Ya, nih, ke Solo. 11 Maret. Solo. Iya, ke Solo. Kemudian setelah di Solo itu kan banyak beraktivitas, kemudian bekerja, kemudian mengajar di berbagai lembaga pendidikan dan lembaga kursus gitu. Sehingganya setelah selesai menempuh itu, saya juga berkarir di selama 1 tahun dipanggil oleh Pak Rektor UIN Raden Intan Lampung untuk menjadi dosen di UIN Raden Intan Lampung. Nah, setelah UIN Raden Intan Lampung setahun, kemudian saya pulang ke Bengkulu nih. Oke. Pulang ke Bengkulu di tahun 2015 selesai S2, di 2016 saya di UIN Lampung, kemudian 2017 saya berkarir di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pertamanya jadi ini dulu lah, honor dulu lah pertama. Kemudian di 2017 saya resmi menjadi dosen tetap di sana sampai dengan sekarang, Mas. Dan di tahun 2019 masa Covid kemarin itu saya mendapatkan dan lulus menjadi salah satu awardee di beasiswa unggulan masyarakat berprestasi Kemendikbud untuk melanjutkan S3 di Universitas Bengkulu, program studi pendidikan, kemudian konsentrasinya di pendidikan IPA, dan selagi sejalur saya lajukan saja waktu berarti itu. dari S1 sampai ke S3 ini sampai ke jenjang doktor ini semuanya dari fokus yang sama, Ya, semua fokus masnya. yang sama, scope yang sama Oke, gitu. berarti kalau dihitung-hitung jenjang tahunnya pun singkat sekali. Jadi hanya jeda 1 tahun, lanjut. Iya. Dan bahkan dari S1 ke S2 pun tanpa jeda. Langsung lanjut berarti Mas Walidnya. Waktu itu terkait dengan pembukaan mahasiswa baru ya di S2. Saya sebelum wisuda itu sudah mendaftar pakai surat keterangan lulus saja. Alhamdulillah masih diterima pada saat itu. Dan di Januari langsung kuliah. Kaget juga waktu kirainnya di bulan Juli atau bulan Agustus kan. Ternyata bulan Januari sudah kuliah pada Pokoknya saat selesai wisuda baru liburan sebentar lanjut lagi. gitu. Oke. Kemudian, ya alhamdulillah mendapatkan rezeki dari pendidikan ini bisa melanjutkan, dan saya sangat bersyukur itu, dan kebanyakan dibiayai oleh negara, dan maka kewajiban saya adalah mengabdi kepada negara untuk memberikan kontribusi yang terbaik, utamanya di bidang pendidikan ya, pendidikan sains dan pendidikan IPA, untuk bagaimana kita mengaktualisasikan keilmuan kita dengan mengajar, dengan memberikan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan sebelum-sebelumnya. Gitu. Wih, cakep, luar biasa sekali. Ini kalau kata pepatah dari para pejuang kita, jangan kau tanyakan apa yang negara berikan untukmu, tapi tanyakanlah apa yang kau bisa berikan untuk negaramu. Ini yang sudah dibuktikan sama Mas Walid, begitu sudah dapat rezeki dari menempuh pendidikan dari beasiswa dari Kemendikbud, akhirnya Mas Walid memutuskan juga untuk memberikan yang terbaik juga untuk generasi penerus bangsa juga. Nah, pertanyaan saya nih kepada Mas Walid nih, apa nggak capek sih Mas belajar terus dari SD, SMP, SMA, S1, lanjut langsung ke S2, dan jeda beberapa tahun saja lanjut lagi S3? Apa nggak mumet itu? Sebenarnya lelah ya lelah, Pak. Tapi saya jalanin aja itu dengan ikhlas, dan tentunya saya menginginkan pada saat belajar itu adalah ilmu ya Pak ya. Kalau dalam istilah pesantren itu saya dididik di dunia pesantren ya selagi masih bisa nuntut ilmu ya nuntut ilmu. Nggak harus ngelihat umur gitu loh, kapanpun dimanapun dan dengan siapapun ya kita ikhlas saja untuk nuntut ilmu. Insya Allah ilmu itu akan nyangkut gitu loh kalau seandainya kita ikhlas menuntut ilmu, dan itu saya terapkan Pak. Saya terapkan dari S2, S3. Sebenarnya dari S1 dulu itu kan saya antusiasnya ke umum itu kan kurang gitu. Benar. Tapi saya paksakan saja. Ternyata betul ada beberapa istilah itu kan ketika sesuatu itu
dibenturkan terus insya Allah jadi terbentuk gitu kayak Karena dari kecil sudah di dunia pesantren gitu, Iya. dunia agama, dan kuliahnya pun dari dunia umum Iya, gitu, betul. biologi Iya. lagi. Nah, selain itu, Mas Walid, apa sih yang mendorong seorang Mas Walid ini untuk saya harus bisa nih menuntut ilmu terus dan terus? Selain tadi dari diri Mas Walid sendiri untuk selagi saya masih dalam tanda kutip selagi masih bernafas terus menuntut ilmu. Selain itu, apalagi dorongan apalagi nih yang membuat Mas Walid saya harus terus nih belajar sampai sekarang menjadi juga salah satu dokter termuda bahkan. Motivasi terbesar saya adalah dari orang tua ya Pak. Orang tua itu selalu mendidik saya bagaimana anaknya itu bisa menuntut ilmu ke jenjang yang ke tahap-tahap selanjutnya gitu. Oke. Tidak hanya berhenti di bangku SMA ataupun di bangku S1. Dan itu setelah saya jalankan kurang lebih 10 tahun ini ya emang benar ternyata yang kita rasakan itu setelah akhir gitu loh. Oke. Pada saat proses waktu itu ya emang susah, Heeh. sakit gitu Benar. kan. Dalam kondisi ya biasalah namanya juga kekurangan keuangan, kemudian kekurangan finansial dan kekurangan ekonomi kan itu yang, dan alhamdulillah itu bisa dilakukan dan itu motivasi terbesar saya, pesan dari orang tua. Yang kemudian yang kedua adalah untuk mengupgrade diri. Terus ketika kita melihat dunia luar itu ternyata ya luar biasa gitu Pak. Luas ya. sekali Luas ternyata. sekali. Oke. Dan- Nah, baiklah Mas Walid, untuk obrolannya kita akan lanjutkan kembali, tapi kita tahan dulu. Baik. Dan buat saya pemirsa Opini, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Opini. Kami berdua akan kembali lagi setelah yang satu ini untuk Anda.